Polda Papua masih menyelidiki penyebab kematian dokter spesialis paru Mawartih di Kabupaten Nabire, Papua. Kabid Humas Polda Papua Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan penemuan mayat dokter memang dalam kondisi mulut berbusa. Polisi mencurigai dugaan dua penyebab kematian, yakni karena racun atau riwayat penyakit tertentu. Namun saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut secara terang. Kabid Humas Polda Papua menambahkan sejauh ini memang hanya dua kemungkinan tersebut, tetapi proses penyelidikan di tempat kejadian perkara masih terus berlangsung sambil menunggu hasil otopsi. Apakah dibunuh atau seperti apa? Saat ini terkait dengan kematian dokter di Nabire itu masih dalam penyelidikan. Hasilnya belum didapat, nanti apabila sudah ada akan kami sampaikan. Tapi benarkah dia ditemukan dalam keadaan mulut berbusa, terus ada memar-memar? Ya, jadi sementara memang benar ditemukan dalam keadaan meninggal dengan mulut berbusa. Nah, ini belum tentu karena mati keracunan. Kan bisa jadi mungkin ada memiliki riwayat penyakit tertentu seperti itu. Menunggu hasil otopsi. Menunggu hasil otopsi. Pemirsa, bagaimana tanggapan dari keluarga atas pernyataan polisi yang mengatakan dugaan faktor racun dan riwayat penyakit tertentu? Kita saat ini sudah tersambung dengan kakak dari Dr. Mawartih Susanti, Hari Kurniawan, yang saat ini berada di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat malam, Pak Hari. Selamat malam. Ya, Pak Hari, saat ini polisi memang masih melakukan penyelidikan. Namun polisi mencurigai ada dua faktor ataupun dua dugaan penyebab kematian, yakni karena diracun atau riwayat penyakit tertentu. Bagaimana tanggapan keluarga terhadap pernyataan polisi ini? Ya, terima kasih. Jadi pendapat keluarga, kami sangat kecewa ketika ada pernyataan dari pihak Polda Papua. Itu juga mengenai mulut berbusa, tolong ditunjukkan gambar adik kami atau foto adik kami. Yang mana gambar atau foto mulutnya berbusa. Karena waktu ditemukan semua pihak mengatakan bukan mulut berbusa, tapi badannya lebam-lebam dan banyak bekas-bekas kekerasan di tubuh adik kami. Kami tidak setuju, kami sedih. Sehingga waktu hari Selasa selepas pemakaman hari Senin muncul berita di Tribun Timur Makassar. Saya langsung protes. Kenapa Dr. Mawar meninggal dengan mulut berbusa titik? Saya langsung berpikir tidak bagus. Jujur saya harus akui. Saya berpikirnya langsung negatif. Jangan-jangan ini ada penggeseran dari kejadian yang sebenarnya. Saya harus minta maaf kepada semua. Saya tidak setuju adanya dugaan-dugaan seperti itu. Tolong jangan keluarkan statement seperti itu dulu sebelum adanya hasil yang resmi. Dan juga memang adik kami tidak pernah berbusa. Tolong tunjukkan gambarnya. Demikian, Mbak. Oke. Baik, Pak Hari, bagi keluarga sendiri apa saja Anda melihat ataupun keluarga melihat kejanggalan kematian dari Dr. Mawartih ini? Iya. Karena adik kami itu tidak pernah punya riwayat penyakit yang mematikan atau yang berat. Jadi kami pihak keluarga mohon kepada seluruh jajaran pemerintah pusat sampai di daerah, Polri dan Menteri Kesehatan, tolong Pak, tolong diusut tuntas kasus ini agar semua terang benderang. Jangan langsung dibatasi meninggalnya karena racun atau penyakit tertentu. Tolong Pak, kami ini rakyat kecil. Tidak ada yang lain. Dan itu juga keluarga melihat semua ini, melihat tubuh jenazah di bandara hanya sebentar. Tidak sempat mampir di rumah duka di Jalan Manuruki, langsung dibawa ke Polda, ke rumah sakit Bayangkara. Sehingga kami tidak sempat melihat bagaimana kondisi adik kami yang sebenarnya sebelum dimasukkan ke rumah sakit Bayangkara, Sulawesi Selatan. Baik, Pak Hari, apakah Dr. Mawartih pernah bercerita tentang kondisi lingkungan kerjanya, tempat tinggalnya, ataukah sempat ada masalah? Kalau kondisinya dia tidak pernah menceritakan,
Justru kami yang sering menanyakan kekhawatiran kami. Saya menanyakan bagaimana kondisi kamu di situ. Selama ini saya mendengar berita yang tidak bagus. Justru dia mengatakan saya baik-baik saja, semua itu jauh dari lingkungan saya. Kalau mengenai kondisi bilang pernah dia mengalami hal yang tidak bagus, itu berapa tahun yang lalu. Seperti saya ceritakan lalu bahwa dia pernah menyelamatkan seseorang ketika adanya perkelahian antar kelompok atau antar suku. Sehingga dia menyelamatkan pihak lawan sementara dia berada di lokasi lawan dari orang tersebut. Dia menyelamatkan. Saya menanyakan, kenapa kau berani sekali menyelamatkan orang tersebut sementara kau berada di wilayah lawannya? Dia mengatakan, ini sumpah kedokteran saya. Saya harus menjalankan apapun risikonya. Puji Tuhan, dia bisa menyelamatkan orang itu dan mengembalikan ke kelompoknya. Demikian Pak. Jadi memang tidak pernah dia mengatakan bahwa dia ada ancaman atau ada gangguan selama bertugas di Nabire. Oke, baik. Mungkin dari keluarga tidak pernah ada ataupun tidak pernah bercerita kepada keluarga ya. Tapi kemudian dari wawancara kami dengan salah satu kolega Dr. Mawartih yang kemudian pernah bercerita ke teman-temannya tentang kondisi keamanan di tempatnya berdinas. Artinya apakah sempat keluarga mengetahui hal ini atau tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Hari, justru keluarga yang khawatir dan sering mempertanyakan hal ini kepada Dr. Mawartih? Iya, karena memang adik kami itu nanti kami bertanya baru disampaikan. Jadi ketika kami mempertanyakan kekhawatiran kami, dia hanya mengatakan itu jauh dari saya. Hanya itu bahasanya. Sehingga kami mengatakan di sana banyak kejadian, cuman dia selalu mengatakan itu jauh dari saya. Demikian, Pak. Tugas Dr. Mawartih di Papua sendiri sebetulnya sampai kapan Pak Hari yang Anda ketahui? Yang kami ketahui harusnya dia hari Jumat itu sudah berangkat ke Jawa untuk wawancara dan bekerja di Pulau Jawa. Sehingga kami sangat sedih. Kenapa momennya pas sekali ketika kami akan berangkat, kemudian dia dihabisi dengan sadis. Jadi tolong kami minta kepada semua pihak, bantu kami keluarga kecil, kami rakyat kecil. Kenapa adik kami yang pejuang COVID malah diperlakukan seperti ini? Oke, baik. Pak Hari, apa langkah yang akan dilakukan oleh keluarga agar kasus ini dapat diungkap secara terang benderang, dapat diungkap secara tuntas? Tentunya kami menghimbau kepada semua pihak agar jangan mengeluarkan statement ataupun pernyataan-pernyataan sebelum ada kepastian. Tolong Pak, kami keluarga sedih melihat adanya statement dari Polda Papua bahwa itu karena keracunan atau penyakit tertentu. Walaupun cuma dugaan, tolong jangan Pak. Kami sedih. Dan kami akan melakukan langkah-langkah hukum untuk semua ini bisa terang benderang. Banyak yang akan kami lakukan. Karena ini adik kami adalah harapan keluarga, kebanggaan orang tua. Demikian Mbak. Oke, Pak Hari, sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Dr. Mawartih dan kita harapkan memang kasus ini dapat segera terungkap secara tuntas dan juga terang benderang. Pak Hari, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Top News.